Pemirsa, sidang polemik kita buka kembali. Skor dicabut. Iya. Tadi bicara dari Ardian Sopa tadi bilang, ya publik menunggu, betul-betul menunggu bagaimana penanganan hukumnya. Ini ada ahli hukum kita, silakan. Kita tanyakan pada Pak ahli hukum kita, Bang Heri. Tadi disampaikan bahwa publik mengatakan ini harus dihukum gitu. Bagaimana dengan pasal 156A sendiri, kan ada unsur mens rea di situ. Menurut Anda, bisa Anda katakan apakah pasal 156 ini kemudian membutuhkan pembuktian unsur masing-masing ya? Bagaimana? Begini, saya mulai dengan prolog saja. Siapapun yang pada posisi di kepolisian ataupun teman-teman yang mengusung tadi dari HMI itu pasti pada posisi yang dilematis. Dalam artian siapapun yang memandang dari sisi yang salah, setiap orang yang benar pun selalu salah. Itu poinnya yang menarik di situ. Tapi yang mau kita luruskan adalah kalau kita bicara tentang penodaan agama, saya tidak menyebutnya penistaan, agar kita meluruskan bahwa agama ini suci dia. Ada orang yang menodai hal itu. Jadi bukan menistakan sebenarnya, tapi menoda agama tadi. Kalau kita lihat dalam peraturan perundangan, awalnya itu diatur dalam penetapan presiden. Nomor 1 tahun 1965. Di situ dikatakan menggunakan istilah penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dalam konteks 156A, sebelum kita masuk ke situ, maka kita akan melihat konstruksi KUHP dulu. Hukum pidana itu muncul untuk mengatur 3 hal sebenarnya. Kepentingan individu, kemudian kepentingan masyarakat, dan terakhir adalah kepentingan negara. Banyak yang salah mempersepsikan sebenarnya, kalau saya perhatikan sejauh ini, 156A itu masuk dalam bab 5 buku 2 kejahatan dalam KUHP. Istilahnya masuk dalam ketertiban umum. Maka kalau kita masukkan, dia mengkelompokkan hal itu dalam kepentingan masyarakat. Maka bukan agamanya yang disinggung di situ, tapi ketertiban umumnya yang disinggung. Kepentingan masyarakat yang harus dilindungi. Itu yang harus kita pahami dulu. Jadi bukan agama yang kita persoalkan. Nah kemudian ketika pasal 156A itu yang membedakannya dengan 156 dan 157 di bawahnya yang selama ini selalu dikaitkan dengan penodaan agama adalah unsur kebencian yang tidak ditemukan di pasal 156A. Jadi dia bicara dengan persoalan permusuhan, dia bicara persoalan tentang penyalahgunaan dan atau penodaan tadi. Dan sifat itu dilakukan dengan sengaja dan dilakukan di muka umum. Jadi kalau perspektif ini kita pahami, saya yakin dan percaya ini bukan akhirnya membawa ke ranah perang keyakinan, tapi akan melihat dari konstruksi masyarakat sehingga jadi neutralize dia. Jadi persoalan ini bukan, mohon maaf, bukan Pak Ahok melawan versus kelompok yang lain, tapi melihat dari semangat untuk yang kita bicarakan hari ini, menyelamatkan Indonesia dalam konteks yang lebih besar. Itu. Betul. Oke, apakah dengan unjuk rasa yang begitu besar bisa kemudian dikatakan bahwa ada sekelompok massa, sekelompok orang yang terganggu dengan pernyataan itu? Dasar kita bicara adalah hak asasi manusia. Yang membatasi hak asasi manusia adalah hak asasi manusia itu sendiri sebenarnya. Maka teman-teman boleh berdemokrasi dengan cara turun ke jalan berdemonstrasi. Yang tidak dibolehkan atau yang diharamkan, mohon maaf Pak Kiai, itu adalah perbuatan pidananya, merusak dan lain sebagainya. Tapi undang-undang dasar kita saja sudah melindungi, itu hak dari setiap individu. Mau agamanya A, B, mau kulitnya hitam, putih, itu dilindungi oleh hak asasi manusia tadi. Saya nggak ngerti 156A, 156 bisa dikejar lagi Pak ahli hukum kita ini. Kalau bicara unsur tadi ada unsurnya adalah dengan sengaja. Kemudian di muka umum mengeluarkan perasaan dan atau perbuatan yang ada 3 unsur tadi. Penyalahgunaan dia atau penodaan terhadap satu agama dan kemudian ada unsur permusuhan di dalamnya. Ada yang harus dibuktikan berarti dalam pemeriksaan sampai 52 orang ini? Agar ini menarik menjadi satu bukti yang konkret karena hukum pidana itu mengejar kebenaran material, maka harusnya kita ada actus reus, ada mens rea. Mungkin Pak Polisi juga sudah sangat paham akan hal itu. Berarti ada niat jahat yang dikonkretkan dengan perbuatannya. Tapi persoalan untuk membuktikan apakah ini ada tendensi tadi, memang bukan hanya ahli hukum yang bisa membuktikannya. Maka ahli bahasa, kemudian tadi mungkin yang lebih memahami agama akan lebih melihat dalam konteks itu. Tapi saya sepakat dengan apa yang dikatakan Pak Kiai bahwa ahli itu juga harus dilihat. Jangan asal mempersepsikan bahwa satu keterangan ini bisa dianggap sebagai satu keterangan ahli. Karena bicara ahli, bicara tentang pengalaman yang ditekankan, kemudian pengetahuan. Dan juga bicara berdiri di mana nanti. Jadi, kalau sudah salah semua jadi... Itu nanti karena politiknya Pak Gunggun itu. Iya. Nah, kalau MUI sebagai lembaga resmi yang
mengeluarkan fatwa apakah ini penistaan atau tidak, sudah menyatakan bahwa ini adalah penistaan, bukan penodaan lagi. Lalu kemudian apakah polisi masih bisa berkelit dengan menggunakan kesaksian dari ahli-ahli yang dipanggil itu? Kalau dasar tadi adalah kita melihat KUHP, maka hanya ada 5 alat bukti yang diperkenankan di 184 KUHP itu. Dalam perkembangannya biasanya polisi menggunakan laporan polisi dalam peraturan Kapolri ya Pak ya, nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen tindak pidana penyidikan. Cuman yang jadi persoalan adalah kalaupun ini mau ditarik menjadi satu bukti, ini juga harus kuat dan harapannya bukan karena dapat tekanan tadi, karena menegakkan hukum harus dalam keadaan bebas. Sehingga penghormatan terhadap hukum itu pun juga harus kita pelihara. Saya khawatir jangan-jangan pendidikan kita yang bermasalah. Kita dari kecil tidak pernah dihargai untuk diajarkan secara detail bagaimana menghargai hukum, kemudian bagaimana melihat suatu perbedaan. Nah mungkin dalam konteks itu yang harusnya bukan hanya melihat pada saat ini masalahnya, tapi juga ke belakang dan ke depan tadi. Apakah dalam konteks ini Kiai kemudian fatwa atau tausiah kebangsaan itu dikeluarkan dan kembali menekankan bahwa pakailah fatwa MUI yang sudah menistakan itu? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa MUI ini ingin mendidik masyarakat untuk sadar hukum. Jadi bukan MUI bikin fatwa tanpa permintaan masyarakat. Sebelum itu masyarakat bergejolak dan masyarakat kadang-kadang mengambil tindakan sendiri dan bisa juga menjadi hukum jalanan. Ini tidak kita inginkan. Oleh karena itu kita ajak mereka untuk sadar hukum. Ayo kembali kepada hukum. Setelah itu mereka minta kepada kami bagaimana status hukumnya. Kami jelaskan status hukumnya seperti ini. Ini bagian dari penistaan. Ada berapa reasoning ya yang mungkin tidak bisa kita pakai dengan logika legalitas tadi. Legalitas soal undang-undang, tapi ada persoalan legitimasi. Legitimasi ini penting karena berangkat dari perasaan orang yang mungkin kadang nggak diukur. Jadi ketika ada orang lompat pagar, meskipun rumahnya tidak kemalingan, orang yang punya rumah merasa dilangkahi, keberatan oleh tetangga yang masuk ke pagar kita. Oleh karena itu perasaan dan ketersinggungan ini mungkin bisa dirasakan oleh adat ketimuran. Rasa kesopanan, ini kok tidak sopan masuk ke gelanggang kami. Dan setelah itu orang juga menganggap dari perbuatan di dalam gelanggang kita ini kok melebihi dari orang yang ahli tafsir. Sampai mengatakan orang lain bohong lah, kalau tidak mengatakan Al-Quran bohong, tapi orang yang menyampaikan Al-Quran itu bohong. Saya ingin menggunakan definisi dalam agama kami. Bohong itu adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan atau memutarbalikkan. Ini adalah bagian dari keyakinan sebagian ustadz dan mungkin mayoritas ustadz bahwa makna aulia itu adalah pemimpin. Sehingga orang menyampaikan itu bukan karena dia itu bohong, tapi memang sesuai dengan keyakinannya. Nah, kita mencoba mengkanalisasi ini loh, beberapa hal yang kami lakukan bagian dari penistaan. Tidak hanya sekali kok MUI memberikan jawaban kepada penegak hukum, dan jawaban MUI itu diterima. Mulai kemarin juga yang terbaru lah soal Gavatar, soal penistaan agama yang mengaku nabi, itu semua berangkat dari fatwa MUI. Nah saya berharap MUI menjadi representatif karena seluruh ormas itu bergabung di MUI sehingga rujukannya kepada MUI. Kami ingin menekankan kembali ini jangan menjadi institusi yang kalah dengan hanya perorangan. Sekarang kalau kita dalam konteks kenegaraan kita lah. Ketika ada data dari KPU, lalu di KPU itu data kira-kira banyak yang protes. Ada pembanding ahli, ada ini. Terakhir yang mau kita pakai data yang mana? KPU. Sama dengan data BPS. Mungkin ada juga yang menyaksikan dengan akurasi data BPS. Tapi kita sebagai institusi negara, pasti kita akan mengambil kepada institusi itu yang akan kita ambil. Apalagi di dalamnya memang orang-orang yang bergabung adalah pilihan dari masyarakat itu. Jangan kalah dengan perseorangan, sebuah lembaga. Apakah ini artinya sebenarnya MUI juga punya keinginan seperti publik yang disampaikan LSI tadi, harus bersalah? Kita MUI tidak menuntut. Jadi MUI itu menjawab terhadap pertanyaan masyarakat. Yang menuntut adalah masyarakat. Maka di dalam demo MUI tidak juga mendorong, tidak juga melarang karena hak rakyat. Kami pun juga tidak mendorong untuk mereka itu demo, tidak sama sekali. Tetapi kami memberi jawaban bagaimana orang bisa sadar hukum. Soal salah dan tidak salah kami serahkan kepada penegak hukum. Jadi kalau kita nggak percaya berarti institusi tidak percaya pada institusi. Nggak boleh itu. Yang perlu kita lakukan adalah mari kita sama-sama awasi, mari kita kawal. Kalau memang salah, jangan dibilang tidak salah. Tapi kalau memang tidak salah, jangan dibilang salah. Ini adalah fair. Bisa dari mana kita buka? Tentu ada ahli hukum, ada juga para pengamat, dan juga orang-orang ahli di dalam yang bisa menilai itu. Oleh karena itu seperti tadi
kecurigaan, kelambanan sehingga orang bergerak, itu kan perasaan. Oke. Padahal itu ada reasoning legalitasnya, tetapi legitimasinya kan belum dapat. Sehingga orang bergerak ke jalanan karena mereka merasa tidak bisa memberi legitimasi terhadap proses yang dianggap kurang cepat dari ekspektasi masyarakat itu. Baik, serahkan kepada polisi. Bola panas ada di kepolisian ini, Pak Agus. Seolah-olah merasa ini nggak, tersandra nggak bahwa publik merasa harus dihukum, sementara bisa jadi nanti hasil penyelidikan memang nggak bersalah. Ya kalau bicara hasil kita lihat nanti saja ya Mas Latif. Ya. Jangan mendahului proses katanya. Ya. Hanya memang ya sebetulnya nggak ada istilah tersandra Mas Latif. Hanya mungkin ya tadi ekspektasi masyarakat yang tinggi kepada polisinya ya, diwujudkan dalam berbagai cara. Ya. Mungkin tadi demo karena kok lamban, kok polisi ini tidak transparan, berbagai cara yang bisa diwujudkan. Tapi ya alhamdulillah sekali lagi begitu masyarakat menggulirkan suatu laporan kepada polisi berarti ada kepercayaan kepada polisi. Itu saja intinya itu Mas Latif yang kita pegang. Masalah nanti apakah hasilnya seperti apa saya tidak akan bicara di sini karena masih 2 minggu. Minggu depan nanti akan diputuskan itu. Hanya mungkin tadi saya mohon izin dari Pak LSI ada 4 pertanyaan inti tadi yang disampaikan. Yang antara pertanyaan nomor 2 secara global dan pertanyaan nomor 4 ada kontradiksinya. Yang pertanyaan nomor 2 kira-kira apakah Pak Ahok sudah bersalah? Ya. Ya pasti antara iya dan tidak. Apakah Anda percaya Ahok bersalah? Bersalah atau tidak? iya Oke. dan tidak. Ya. Tapi di poin 4 di situ apakah harus diproses hukum? Ya proses hukum berarti kan ada kontradiksi. Kalau sudah dinyatakan bersalah nggak usah lagi proses. Nah tapi kalau misalnya tadi dikatakan tetapkan saja Pak Ahok sebagai tersangka. Toh nanti kalau misalnya tidak terbukti pada persidangan kan bisa bebas. Ya. Ini konsekuensi hukum yang tidak bisa seperti ini menurut saya. Karena begitu kita tetapkan tersangka, pada saatnya nanti tidak terbukti pada persidangan, polisi yang dituntut. Ya, Pra-peradilan makin parah. Makin Nah, panjang lebih urusannya. baik, lebih bijak. Ya. Ya mungkin melalui Pak Ustadz, Pak Kiai dari HMI, ahli-ahli yang ada di sini. Saya bukan ahli, saya praktisi saja. Kami melaksanakan, ayo kita berikan masyarakat pemahaman hukum yang benar, yang betul-betul yang kita harapkan sehingga kalau kita mengatakan Indonesia adalah negara hukum, hukum Panglima, ayo kita wujudkan. Apapun nanti keputusan yang akan diambil, Pak Kapolri selalu katakan, mari kita sikapi keputusan nantinya itu dengan pikiran yang jernih. Nah jernih itu berarti kan sudah sangat-sangat luas sekali menurut beliau. Nah sehingga ya kita berharap mudah-mudahan situasi ini tetap bisa kondusif. Sebetulnya judulnya juga saya tidak sependapat ini Mas Latif. Selamatkan Indonesia, sepertinya Indonesia ini sudah tidak mau selamat. Iya. Sebaiknya mungkin judulnya itu mari bersatu membangun Indonesia. Nah, itu. Bukan ya, mungkin itu Mas Latif. Iya. Bung Sofi mau jawab? Saya nggak tahu kalau misalnya bilang kontradiksi ya. Tapi sebenarnya apa yang kita tanyakan ke masyarakat sebenarnya hal yang sudah kita uji juga sebelumnya kan. Uji dan memang kayak misalnya di sini nih mayoritas menilai Ahok menistakan agama. Jadi memang pertanyaan lengkapnya perlu saya bacakan biar nggak tidak bias. Menurut Bapak Ibu, apakah pernyataan Ahok tentang Quran surat Al-Maidah ayat 51 adalah sebuah penistaan agama atau bukan sebuah penistaan agama? Kita tanyakan ke masyarakat. Dan jawabannya, ya bentuk sebuah penistaan agama itu 65,7%. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian untuk yang proses hukum, pertanyaan lengkapnya adalah menurut Ibu Bapak, setelah Ahok minta maaf soal surat Al-Maidah yang oleh MUI dianggap menistakan Islam dan ulama, apakah Ahok tetap perlu atau tak perlu lagi diproses oleh hukum untuk diadili? Jadi pertanyaan lengkap seperti itu. Dan memang 63,7% ini menyatakan bahwa ya perlu diproses secara hukum. Jadi memang kalau kita melihat ini tidak ada kontradiksi. Bahwa memang ini merupakan sebuah pertanyaan yang nyambung ya. Dan memang ini juga kita tanyakan kepada orang yang mengetahui kasus ini. Jadi kepada orang yang tidak mengetahui. Karena di awal itu kan kita bilang bahwa 89% sudah itu mengerti kasus ini. Dan memang ini ditanyakan terhadap orang yang sudah mengerti kasus ini. Sehingga memang jawaban-jawaban lain ini, jawaban-jawabannya adalah orang yang menjawab yang dia sudah tahu di awalnya itu. Baik, Ya, Dea, kita harus istirahat lagi. Baik Pak Raffi, kita lanjutkan setelah ini polemik kita skors.